Dari banyaknya permasalahan yang menimpa hati, maka kita kadang sangat perlu untuk merefresh hati kita agar hati kita masih tetap dalam keadaan normal dan selalu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara merefresh hati kita dari sesuatu yang mengganggu hati kita? Maka mari kita pahami salah satu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Syarhul Hikam, ma nafa'al qalbu syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha midana fikratin. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi hati seperti uzlah, menyendiri, berpisah dari manusia, memutus hubungan, memutus kontak dengan orang lain. Apa yang kita lakukan saat uzlah atau menyendiri? Yang kita lakukan adalah yadkhulu biha midanu fikratin, yaitu berpikir tentang kejadian alam, tentang apa yang ada di dunia ini agar kita menemukan Sang Penciptanya. Hati kita itu sering kali terluka. Penyebab lukanya hati kita adalah ada 4. Yang pertama, suhbatuhu lil adad, berteman, bersahabat dengan orang yang berlawanan dalam berpendapat. Berteman dengan orang yang tidak sependapat dengan kita itu bisa melukai hati kita. Maka kalau kita ingin tidak terluka, hindarilah orang yang tidak sependapat dengan kita. Yang kedua, wuqufuhu ma'al mu'tad, terlalu lama bersama orang yang kita cintai, terlalu lama bersama orang yang kita gandrungi, sehingga di saat terpisah hati pasti terluka. Yang ketiga, inqiyatuhu ila hawan nafsi, tunduk dan tidak terkendalinya keinginan nafsu. Kalau keinginan nafsu itu sudah tidak terkendali, di saat keinginan itu tidak tercapai, hati pasti terluka. Yang keempat, unsuhu bi'alamil hissi, terlalu sering kita menghibur diri dengan alam indera. Kita hanya mementingkan indera kita, sehingga di saat indera yang sudah terbiasa terhibur dan hiburan itu hilang, maka hati kita pasti terluka. Ketika gugusan pikiran serta perasaan terbawa oleh indera dan berada di bawah kendalinya, maka sirnalah akal sehat, maka sirnalah segala kebijaksanaan, maka sirnalah segala kesadaran. Persis seperti perahu yang hanyut terbawa oleh angin kencang.
Yang sangat dibutuhkan saat itu adalah pengendalian diri. Lalu bagaimana cara mengobati hati yang luka? Ada beberapa cara mengobati hati yang luka. Namun yang paling berdampak signifikan, yang paling bermanfaat untuk mengobati hati yang luka adalah al-uzlatu anin nas al-mashubatu bil fikrah, yaitu menyendiri dari manusia. Dalam penyendirian itu kita gunakan untuk berpikir. Di sini perlu kita bedakan. Ada 3 kalimat yang sepertinya itu sama, tapi pada hakikatnya adalah berbeda. Pertama, kalimat menghayal. Yang kedua, kalimat melamun. Yang ketiga, kalimat merenung. Menghayal adalah menghayalkan sesuatu benda yang ingin sangat kita miliki. Melamun adalah memikirkan benda yang kita sukai karena benda itu telah hilang dari kita. Merenung adalah memikirkan benda, memikirkan makhluk dalam mencari penciptanya. Maka dari sini kita bisa membedakan mana yang diperintah dan mana yang tidak boleh. Merenung adalah perintah, dalam bahasa Arab tafakkur. Sementara menghayal dan melamun itu tidak diperbolehkan. Ketika kau merenungkan dirimu, kau akan menemukan dirimu yang terhubung denganku. Dengan merenungkan diri, kau akan menemukan Tuhanmu. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Berpikir 1 jam itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Subhanallah. Bandingannya itu tidak tanggung-tanggung. Berpikir, merenung 1 jam itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Seakan tiada guna ibadah tanpa berpikir. Karena ibadah tanpa berpikir itu tidak bisa menemukan Tuhan. Jadi apalah arti sebuah ibadah jika dalam ibadah itu kita tidak menemukan Tuhan. Karena pada tujuan utama beribadah adalah untuk menemukan Tuhan.